Bagaimana teman-teman, sudah terlihat? Dokter sudah terlihat? Sudah, Rida. Oh iya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai clinical science, yaitu tuberkulosis paru. Baik, langsung saja. Dari mulai definisi TB paru. Jadi, tuberkulosis atau yang biasa disingkat TB adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang tentunya sebagian besar kuman tuberkulosis ini menyerang paru ya. Tetapi dapat juga Tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain gitu. Nah, TB ini merupakan penyakit menular dalam artian bakteri tersebut mudah menyerang dari orang yang terinfeksi ke orang lain. TB dapat ditularkan dengan menghirup tetesan udara atau droplet dari batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi. Infeksi paru-paru yang dihasilkan disebut dengan TB primer. Sebagian besar orang sembuh dari infeksi TB primer tanpa bukti penyakit lebih lanjut. Infeksi ini mungkin dapat tetap tidak aktif, jadi si bakterinya itu dorman. Nah, selama bertahun-tahun, beberapa orang ini menjadi aktif kembali. Kebanyakan orang mengalami gejala infeksi TB pertama kali terinfeksi di masa lalu. Dalam beberapa kasus, penyakit ini menjadi aktif dalam beberapa minggu setelah infeksi primer. Jadi intinya TB paru itu biasanya memang menular karena droplet entah dari batuk atau dari bersin gitu. Kemudian epidemiologinya dan faktor risikonya, lebih dari 5 juta, WHO memperkirakan 8,8 juta kasus baru TB, baik yang TB paru ataupun yang ekstra paru itu dilaporkan pada WHO di 2005 itu sekitar lebih dari 90% kasus tercatat dari negara berkembang gitu di Asia, di Afrika 2,6 juta, di Timur Tengah 0,6, di Amerika Latin 0,4 juta, dan ya jadi intinya kalau kita lihat dari epidemiologi dari prevalensinya itu memang kebanyakan di negara-negara berkembang gitu. Dapat menyerang usia muda maupun tua, baik laki-laki maupun perempuan, dan biasanya itu terjadi pada lingkungan kumuh dan kotor gitu ya, karena dari sanitasi yang kurang. Dan paling banyak terjadi di negara-negara berkembang. Kenapa? Karena memang bakteri-bakteri si Mycobacterium tuberculosis ini memang nyaman tinggal hidup di lingkungan yang lembab gitu, yang sanitasinya buruk. Kemudian masih di epidemiologi dan faktor risiko. Jadi faktor berikut ini berisiko lebih tinggi terhadap TB aktif atau reaktivasi TB. Biasanya pada orang tua, pada bayi, atau orang yang sistem kekebalan yang lemah. Misalnya orang yang sudah positif HIV atau AIDS, kemudian kemoterapi, diabetes, atau obat-obatan yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, inilah yang lebih beresiko terkena TB gitu. Terus risiko seseorang terkena TB ini meningkat jika berada di sekitar orang yang memiliki TB, kemudian higienitas dan sanitasinya buruk. Kemudian faktor-faktor yang meningkatkan infeksi TB dalam suatu populasi, adanya peningkatan infeksi HIV dan adanya jenis TB yang resisten terhadap obat gitu. Kemudian etiologinya. Nah, etiologi dari TB ini tadi sudah jelas ya. Penyebabnya itu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penularan TB paru ini terjadi karena kuman ini dibatukkan atau dibersihkan keluar menjadi droplet nuklei dalam udara sekitar kita. Lanjut. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Mycobacterium tuberculosis. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh dia ya, sedikit saya sampaikan kembali bahwa bakteri ini tuh bentuknya tadi batang, agak bengkok ukurannya ini, kemudian pewarnaan Zell-Nielsen dipergunakan untuk identifikasi bakteri tahan asam. Kuman ini tumbuh lambat, koloni tampak setelah lebih kurang 2 minggu, bahkan kadang-kadang setelah 6-8 minggu. Hidup pada suhu optimum 37 derajat, tidak tumbuh pada suhu 25 atau lebih dari 45. Jadi harus di suhu optimum, dan pH optimumnya 6,4 sampai 7. Kemudian Mycobacterium ini tidak tahan panas, akan mati pada 6 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Biakan dapat mati jika terkena sinar matahari langsung selama 2 jam. Dan dalam dahak itu bisa bertahan 20
20-30 jam. Basi yang berada dalam percikan bahan yang bertahan hidup 8-10 hari. Biarkan basil ini dalam suhu kamar dapat hidup 6-8 bulan dan dapat disimpan dalam lemari dengan suhu 20 derajat Celcius selama 2 tahun. Kemudian bakteri ini tahan terhadap disinfektan, phenol 5%, asam sulfat 15%, asam sitrat 3%, dan NaOH 4%, namun dapat hancur oleh zodium tinctur dalam 5 menit dan alkohol 80% selama 2-10 menit gitu. Nah, ini mungkin ciri-ciri dari Mycobacterium, gambaran Mycobacterium tuberculosis seperti ini. Jadi memang bakteri ini adalah bakteri aerob gitu ya, yang membutuhkan oksigen. Ini kalau di pewarnaan Zell-Nielsen tampaknya seperti ini gitu, warna-warna merah, latar belakangnya biru, seperti itu. Kemudian klasifikasi. Nah, penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien tuberkulosis ini memerlukan suatu definisi kasus yang meliputi 4 hal. Yang pertama, organ tubuh yang sakit itu apakah di paru ataupun di ekstra paru. Kita tahu bahwa bakteri tuberkulosis ini kan dia nyerangnya tuh enggak cuma di paru aja. Terus yang kedua, bakteriologinya, hasil pemeriksaan dahaknya itu secara mikroskopis ada yang BTA positif, ada yang BTA-nya negatif. Kemudian ketiga, tingkat keparahan penyakitnya ada yang ringan atau berat. Keempatnya, riwayat pengobatan TB sebelumnya, belum atau sudah pernah diobati, gitu. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau klasifikasi berdasarkan organ tubuh yang terkena, ada TB paru, ada TB ekstra paru. TB paru itu jelas ya, dia itu menyerang jaringan parenkim paru. Paru aja gitu ya, bukan pleura, bukan kelenjar pada hilus. Kalau yang ekstra paru itu nyerang organ selain paru, misalnya pleura, selaput otak, perikardium, kelenjar limf, tulang, persendian, kulit, ginjal gitu. Jadi kan tadi tuberkulosis ini bukan paru aja. Terus klasifikasi berdasarkan pemeriksaan dahak mikroskopis, ada TB paru BTA positif, ada BTA negatif. Nah, ini penjelasannya. Untuk BTA positif itu 2 dari 3 spesimen dahak SPS BTA itu positif gitu ya, yang pemeriksaan sputum itu. 1 spesimen dahak SPS BTA positif dan fototoraks dada menunjukkan gambaran TBC, 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biarkan kumannya TB positif. 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif. Setelah 3 kali spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif. Dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotik non obat anti tuberkulosis gitu. Terus kalau yang BTA negatif itu minimal 3 spesimen dahak SPS-nya itu BTA-nya itu negatif, tapi si fototoraksnya itu abnormal menunjukkan gambaran TBC. Tidak ada perbaikan setelah diberi antibiotik non obat, ditentukan oleh dokter untuk diberi pengobatan. Jadi ketika diperiksa kemungkinan TBC sebetulnya pasien itu nggak selalu dia BTA positif gitu. Ada yang memang TB paru BTA negatif dan dilihat dari pemeriksaan sputumnya itu hasilnya itu BTA negatif. Walaupun begitu si fotoronsen toraksnya itu menggambarkan TBC gitu. Kemudian klasifikasi selanjutnya itu adalah tingkat keparahan penyakit. Ada TB paru PTA negatif, tadi fototoraks positif, bentuk bila berat gambaran fototoraks itu memperlihatkan gambaran kerusakan paru yang luas, misalnya proses far advance dan atau keadaan pasien memburuk. Untuk yang TB ekstra paru ini dibagi berdasarkan pada tingkat keparahan penyakitnya, yaitu ringan, yaitu ada TB kelenjar limfe, pleuritis eksudatif unilateral, tulang, sendi, dan kelenjar adrenal. Untuk yang TB-nya berat, itu ada meningitis, miliar, perikarditis, peritonitis, pleuritis eksudatif bilateral, TB tulang belakang, TB usus, saluran kelamin, dan kelamin gitu. Nah, ini adalah klasifikasi selanjutnya. Ini berdasarkan tipe-tipe penderita. Ada TB kasus baru, di mana memang si penderitanya itu belum mendapat pengobatan, belum juga mendapat tata laksana, belum mengkonsumsi obat anti tuberkulosis gitu. Kemudian ada kasus kambuh atau relapse. Nah, ini adalah pasien TB yang telah sembuh gitu, sudah mendapat pengobatan juga, tetapi ternyata dinyatakan TB kembali dengan hasilnya BTA positif. Kemudian ada disebut dengan kasus pindahan. Ini merupakan penderita yang memang sudah mendapat pengobatan di suatu kota, ya contohnya di suatu kota, kemudian ternyata pindah nih ke kota lain. Nah itu bisa gitu, tetapi harus memiliki surat rujukan, surat pindah di mana pasiennya dipindahkan dari UPK yang memiliki register TB lain untuk melanjutkan pengobatan.
Kemudian ada kasus lalai berobat, di mana penderitanya sudah berobat kurang lebih ya 1 bulan, tetapi berhenti 2 minggu. Nah itu kan kemudian kembali berobat kemudian kembali berobat dengan BTA positif, itu kan lalai berobat ya. Kemudian ada pengobatan setelah putus berobat. Ini berarti ngulang gitu ya. Di mana pasien TB yang putus berobat ini selama 2 bulan atau lebih kemudian dinyatakan masih sakit TB dengan hasil BTA positif. Kemudian ada kasus gagal. Nah, ini kasus gagal adalah penderita BTA positif nih. Kemudian masih tetap positif. Kembali menjadi positif pada akhir bulan kelima, 1 bulan sebelum akhir pengobatan. Kemudian dinyatakanlah BTA-nya itu negatif. Gambaran radiologinya positif. Kemudian menjadi BTA positif kembali pada akhir bulan kedua pengobatan atau gambar radiologi ulang hasilnya perburukan. Jadi dia tuh udah positif, menyatakan negatif, ternyata beberapa 1 bulan kemudian dinyatakan positif kembali dan foto ronsennya itu jadi perburukan. Berarti itu ada kasus gagal. Kemudian kasus kronis. Nah, ini adalah penderita dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif setelah selesai pengobatan ulang kategori 2 dengan pengawasan yang baik. Kemudian ada kasus bekas. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan dahak mikroskopis negatif dan gambaran radiologik paru menunjukkan lesi TB inaktif gitu. Jadi kasus bekas itu dia itu udah sembuh sebetulnya udah sembuh TB, tapi ada sisa-sisanya gitu ya. Jadi kalau kalau dilihat dari pemeriksaan sputum itu udah negatif. Kalau lihat dari pemeriksaan radiologinya juga lesi TB-nya inaktif juga. Terlebih gambar radiologi serial menunjukkan gambaran yang menetap. Pada kasus dalam gambaran radiologi meragukan TB aktif, namun setelah mendapat pengobatan obat anti tuberkulosis selama 2 bulan ternyata tidak ada perubahan gambar radiologi. Jadi cuma ada kayak bekas sisa-sisa dari TB-nya. Kemudian gejala klinis. Sebagian orang yang mengalami infeksi primer ini tidak menunjukkan gejala yang berarti. Namun pada penderita infeksi primer yang progresif dan sakit, gejalanya itu berupa kalau gejala umumnya biasanya demamnya timbul pada petang atau malam, hectic fever, disertai keringat, drenching night sweat, hilang timbul, kemudian malaise, pegal-pegal rasa lelah, anoreksia, nafsu makannya berkurang, penurunan berat badan, dan pada wanita sering terjadi amenorrea. Tadi kan gejala umum, nah ini ada gejala respiratorik. Biasanya gejala respiratoriknya adalah satu batuk kering atau batuk produktif, kemudian sesak nafas. Nah, sesak nafas ini kenapa? Karena ada pembesaran nodus limf kan. Tadi kan ada infeksi bakteri, otomatis ini si kelenjar getah bening ini berusaha sebagai pertahanan tubuh, dia tuh kan jadi kerjanya tuh jadi pembesaran. Nah, ketika terjadi pembesaran KGB ini menekan hilus atau bronkus, makanya terjadi efusi pleura dan terjadi ekstensi radang paru miliar. Kemudian ada hemoptisis yaitu batuk berdarah, suara mengi gitu ya, ngik-ngikan gitu karena ada sumbatan di sebagian bronkus. Ada sakit dada juga karena ada cairan di rongga pleura. Infeksi tulang ditandai dengan keluarnya nanah pada kulit. Infeksi tersebut akan membentuk saluran hingga ke kulit. Kemudian bisa aja terjadi penurunan kesadaran dan kejang. Nah, ini bila infeksi terjadi di selaput otak atau meningitis dan lebih sering pada anak-anak. Nah, 2 poin terbawah ini sebetulnya enggak selalu ada. Biasanya itu adalah TB yang sudah mengalami perburukan. Kemudian, nah gimana sih cara menentukan diagnosis dari TB paru? Kalau secara anamnesis ya tadi hampir serupa dengan gejala klinis, ada batuk berdahak, warnanya hijau kekuningan, disertai darah selama lebih dari 3 minggu, demamnya tidak tinggi, cepat lelah, lemah, dan keringat malam, susah bernafas, dada nyeri, tidak ada nafsu makan, dan ada faktor risiko seperti merokok, sosial ekonomi, yang tadi sanitasinya buruk, dan penularan dari penderita sekitar. Kemudian dari pemeriksaan fisik adanya penurunan berat badan. Kalau dihitung secara body mass index itu di underweight ya di bawah 18,5. Kemudian tanda vital RR-nya meningkat, nadi cukup tinggi dan suhu naik bila demam. Konjungtiva anemis dan kulit pucat gitu ya. Makanya suka lemes kan karena memang ada tanda-tanda anemia. Kemudian kelainan yang akan dijumpai tergantung dari organ terlibat. 1. Tuberkulosa paru. Ada suara nafas dasar vesikular mengeras, suara amforik, suara nafas ronki, tanda-tanda penarikan paru, diafragma, dan mediastinum. Kemudian yang kedua, pleuritis tuberkulosa. Ada suara pekak saat auskultasi, suara napas yang melemah sampai tidak terdengar di sisi yang terdapat cairan.
Kemudian ada limfadenitis tuberkulosa, ada pembesaran KGB yang sering terjadi di leher dan supraklavikular. Kemudian ini ada beberapa pemeriksaan penunjang, ada pula sesputum, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan baktek, darah, uji tuberkulin, uji IFN gamma release assay atau IGRA, dan again expert MTB RIF assay. Terus apa sih komplikasinya? Komplikasinya itu adalah reaktivasi paru tuberkulosis bila pasien gangguan imun. Kemudian bisa terjadi bronkiektasis atau kavitas paru, ada lesi nervus cranialis, ada obstruksi saluran ginjal, dan MDR, multi drug resistance. Terus prognosis dari TB paru ini, kita tahu bahwa TB paru ini adalah penyakit yang parah gitu ya, seringkali mematikan tanpa pengobatan. Setelah 5 tahun tanpa pengobatan, hasil TB paru BTA positif pada pasien HIV negatif adalah sebagai berikut. 50-60% meninggal kalau emang nggak diobati. 20-25% disembuhkan penyembuhan spontan. 20-25% itu berkembang menjadi TB BTA kronis. Dengan pengobatan memadai, case fatality ratio-nya sering turun menjadi kurang dari 2-3% dalam kondisi optimal. TB yang tidak diobati pada pasien terinfeksi HIV hampir selalu berakibat fatal. Bahkan pada antiretroviral, CFR lebih tinggi dibanding pasien yang tidak terinfeksi HIV. Nah, mungkin ini referensi yang saya ambil. Baik, teman-teman, terima kasih. Itu saja dapat saya sampaikan. Dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Rida, aku mau tanya sekalian konfirmasi. Jadi yang kasus 2 ini masuknya kasus baru karena dia belum mendapatkan tata laksana itu ya, yang Iya, kurang dari 4 minggu ya. betul sekali. Kan memang apa ya, dulu di kasusnya tuh dia tuh memang belum dapat tata laksana juga kan. Baru terinfeksi pertama gitu, belum dikasih obat anti tuberkulosis juga kayak gitu. Oh, Jadi termasuk dalam kasus baru. oke. Terima kasih. Iya. Iya, sama-sama. Yang Silakan lain ada teman-teman. bertanya lagi? Ada. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan kembali. Oke, Rida. Berarti cara diagnosisnya ini gimana untuk menentukan bahwa dia itu ada kita curiga itu adalah TB? Diagnosisnya, ya. Jadi mungkin untuk diagnosisnya dari anamnesis itu jelas biasanya pasien ditanyakan batuk, ada keluhan batuk biasanya yang pertama, batuknya itu batuk berdahak dulu, batuk kering dulu, terus lama-lama jadi batuk produktif, jadi batuk berdahak, terus ditanyakan warnanya apa, warnanya itu biasanya hijau kekuningan. Nah, lama-kelamaan biasanya nanti akan jadi hemoptisis, yaitu batuk berdarah, dan terjadi lebih dari 3 minggu. Hal itu terjadi. Kemudian ditanyakan apakah ada demam, biasanya ada demam, tapi tidak tinggi, terus sering demam, terus saat malam juga sering berkeringat gitu, keringat malam. Terus kadang-kadang susah bernafas, kemudian ada nyeri dada, nafsu makan juga turun, dan juga ada penurunan berat badan yang cukup drastis gitu untuk penurunan berat badan. Dan juga itu kan di RPS-nya. Terus kalau di riwayat sosial juga biasanya ditanyakan juga bagaimana sih lingkungan sekitarnya, lingkungan tempat tinggalnya. Jadi untuk melihat kondisi sosial ekonomi biasanya itu pada sanitasi yang buruk gitu. Karena ketika sanitasi yang buruk, ventilasi yang kurang, sinar matahari yang sedikit, itu menyebabkan kondisi yang nyaman untuk bakteri tumbuh hidup gitu. Makanya rentan, apalagi dengan kondisi keluarga yang banyak sekali, itu jadi mudah tertular gitu. Kemungkinan kalau ada yang batuk satu orang, akhirnya seluruh anggotanya jadi batuk kan, seperti itu. Terus untuk pemeriksaan fisik tadi berat badannya turun, RR-nya biasanya meningkat, nadinya tinggi, suhunya Riwayat meningkat. kontak perlu ditanyakan nggak, Rida, pada waktu ini? Kontak Riwayat kontak perlu ditanyakan nggak pada pasien TB? Perlu sih dok, mungkin perlu ditanyakan. Kenapa perlu ditanyakan? Kontak dengan penderita lain dok? Maksudnya, apakah misalkan
di keluarganya apa riwayat kontak, ya riwayat kontak lah, tahu kan Oh maksudnya iya, riwayat kontak baik ini perlu ditanyakan nggak kalau pada pasien TB? perlu dok. Kenapa perlu ditanyakan? Jadi faktor resiko dok. Mungkin jadi faktor resiko perlu ditanyakan juga karena ini kan penyakit menular. Jadi kalau ada keluarganya yang memiliki keluhan yang batuk, yang memiliki keluhan seperti ini, kemungkinan menular gitu dok. Hmm, Ya, Oke, itu jangan lupa itu ininya ya, riwayat kontak, apalagi misalkan ya kemarin kan sempat ditanyakan pada anak juga ya, kayak gitu kan, karena kan kita harus mendeteksi bahwa di keluarganya ada enggak, terus kemudian ada yang sudah terinfeksi lagi apa tidak, ya kan? Ya, iya dok. seperti itu. Terus tadi pemeriksaan penunjangnya apa? Coba lihat tadi. Pemeriksaan fisik udah lah ya. Hmm, Dan penunjang ada pulsaan sputum. Nah, ini yang tadi saya tanyakan lagi. Sputum ini gimana pemeriksaannya? Terus berapa eh, kali pemeriksaannya sebenarnya? sebentar dok, saya pemeriksaan sputum ya dok. Mm-mm. Mohon maaf dok, sebetulnya saya juga kurang menggali lebih dalam mengenai pemeriksaan gitu. Mungkin kalau untuk pemeriksaan sputum, berdasarkan yang tadi sih saya sama jawabannya dengan yang tadi Salma jawab gitu, karena saya juga belum tahu lebih dalam dok untuk pemeriksaan Hmm. sputum. Nggak menggali lebih dalam lagi gitu dok, mohon Ya, maaf. coba yang nanti tolong dilihat lagi. Ya, oke. Yang lain atau udah baca Iya untuk dokter. pemeriksaan sputum? Halo dok, Iya, sama. izin menjawab dokter. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya Udah nih. untuk pemeriksaan sputum ini, menurut yang saya baca ada yang mengatakan tetap SPS dok, sewaktu pagi sewaktu. Namun ada yang mengatakan juga dari PAPDI itu juga minimal 2 kali pemeriksaan, di mana salah satunya di pagi hari. Karena dari hasil penelitian ada dari sputum yang diambil dari 2 hari, dari 3 kali pengambilan dan 2 kali pengambilan dari hari yang sama, itu hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan dok, dan sudah cukup akurat. Namun memang sebaiknya dilakukan 3 kali, itu yang sesuai dengan prosedurnya. Di mana yang pertama itu dinilai dulu dok kualitas sputumnya, apakah dia purulen, yang baik itu yang purulen, yang kekuningan dan kental. Sedangkan kalau yang sedang itu yang mukopurulen, jadi dia bercampur sekret, dan yang tidak baik itu yang encer seperti saliva. Kemudian setelah itu nanti sputumnya itu diambil, jadi pasien diminta untuk mengeluarkan dahaknya, nanti dimasukkan ke dalam pot pemeriksaan. Setelah itu nanti dibawa ke lab, dilakukan dekontaminasi. Setelah itu diambil sputumnya menggunakan lidi, terus diletakkan dan diratakan di kaca preparat, nanti dikeringkan, kemudian difiksasi dengan pemanasan, dikeringkan kembali, kemudian selanjutnya dilakukan pewarnaan Zilneslen dok. Jadi digenangi dengan karbofluksin 0,3%. Setelah itu dipanaskan kembali selama 5 menit, kemudian didiamkan dan dipanaskan kembali 3 kali. Kemudian didiamkan selama 5 menit dan kemudian dibilas. Setelah itu diberikan asam alkohol, setelah itu dibilas, dan yang terakhir digenangi dengan metilen blue 0,1% 1 menit, kemudian dibilas. Baru setelah itu bisa dilihat di dalam mikroskop. Untuk gambarannya yang latar belakangnya berwarna biru, dan untuk bakterinya itu sendiri yang berwarna merah dan berbentuk basil halus. Seperti itu mungkin dok. Ya. Oke, tapi memang yang sekarang juga udah disampaikan kemarin seperti yang kemarin, yaitu ada sekali. Nanti kamu cari referensinya Oke baik dok. lagi juga ya. Terus pemeriksaan yang paling yang sekarang lebih sering dilakukan untuk diagnosis TB apa? Apa dengan sputum atau ada pemeriksaan yang lebih baik lagi dari sputum? Yang tadi kan udah ada beberapa pemeriksaan ya, tadi udah Rida sampaikan kan? Ya, Iya. ada mantuk, ada Zen Expert, ada sputum, ya nggak? Tapi saat Iya, ini yang lebih sering dilakukan apa sekarang?
yang lebih baik dilakukan sekarang dibanding dengan sputum? Biasanya mana? Ronsen toraks bukan, Pemeriksaan Dok? apa? Foto toraks gitu, Dok. Foto toraks kan iya, foto toraks kan iya. Terus apa lagi? Tadi dengan pemeriksaan kan kamu sebutin kan tadi ada salah satunya ada mantuk uji tuberkulin, ya kan? Ada sputum, ada gene expert, ya nggak Rida? Ya, yang lebih diinin apa biasanya? Yang sekarang banyak di puskesmas itu juga adalah biasanya sekarang sudah mulai memakai yang sudah ada yang memakai yang gene expert itu, ya. Iya, Oke, Dok. ya nanti dilihat lagi, ya dibaca lagi itu apa gene expert, ya selain sputum, ya. Baik, Dokter. Ya, terus patofisiologinya gimana sih untuk TB? Setelah ini, Dok, saya akan jelaskan. Oke. Ini TB ada yang pada TB anak siapa yang menjelasin? Ada yang menjelaskan? Habis ini ada jelasin sendiri atau udah termasuk untuk TB anak? Mohon maaf, Dok, kebetulan saya yang membahas TB paru. Tapi saya lupa untuk menjelaskan TB anak atau saya kira sama, ternyata berbeda ya, Dok, ya. Pada cara diagnosisnya berbeda, Rida. Oh iya, Dok, mohon maaf sekali. Ada yang mungkin yang sudah membaca bisa menjawab apa sih bedanya atau untuk cara bagaimana sih cara kita untuk mendiagnosis untuk TB anak, ya? Bedanya ada di mana sih? Ada yang udah baca, sudah membaca? Ada yang sudah membaca? Ayo, pada belum baca ya. Fikram. Izin menjawab, Dok, sebisa Oke. saya. Oke. Arinda, siapa tadi? Arinda deh. Oh ya, Arinda jawab. Iya, Dok. Jadi untuk diagnosis TB anak berbeda dengan dewasa, fototoraks itu bukan merupakan alat diagnosis utama, tapi dia menggunakan sistem scoring, Dok. Nah, apa itu sistem scoring? Kayak apa sistem scoring? Misal pada anak dengan skor 6 diperoleh hanya dari kontak pasien, riwayat kontak dengan pasien BTA positif, Dok. Jadi ada kriteria-kriterianya, misalnya kontak dengan pasien BTA positif diberi skor 3, kemudian apabila hasil uji tuberkulinnya positif skornya 3, tapi bisa jadi tanpa gejala klinis gitu, Dok. Kapan dikatakan dia TB anak? Kalau kapan scoringnya? Apabila lebih dari sama dengan 6, Dok, skornya. Dan skor maksimal 13. Minimal berapa? 6? 6. 6 dengan scoring itu. Apa aja scoringnya coba kamu bisa sebutin nggak yang ditanyakan scoringnya apa aja? Yang ditanyakan untuk scoring TB-nya. Tadi ayo apa aja? Kan nggak cuma 2 atau 3 kan ada lagi kan scoring TB untuk skornya. Ayo. Izin menjawab, Dok. Yang sistem scoring itu yang parameternya bukan, Dok, yang kontak TB, uji tuberkulin, kemudian berat badan dan keadaan gizi, demam tanpa sebab jelas, batuk, kemudian pembesaran kejar limfokoli, aksila inguinal, dan pembengkakan tulang, sendi, panggul, lutut, falang, serta fototoraks. Itu, Dok. Ya, yang pertama pasti ada tadi uji tuberkulin, ya, uji tuberkulin atau mantuk tes. Terus apa lagi tadi ada berat badan ya? Ya nggak? Iya, Dok. Apa lagi? Ada riwayat kontaknya ada nggak di scoring? Ada, Dok, riwayat kontak. Ada. Ya, ada riwayat kontaknya juga ya. Oke. Nah, nanti kalian juga harus tahu itu. Ya.
Baik, Eh, Dok. eh, oke. Terus kalau pada TB anak biasanya yang ditakutkan itu apa sih itu bukan ditakutkan ya. Lebih sering kalau untuk berat yang berat itu yang lebih sering terjadi pada TB anak, TB apa ya? Yang kayak apa ya? Ininya pada TB anak. Hmm, ayo. Biasanya lebih sering ada gambaran TB, TB apa? Mi, li, Liar. miliar, Bimilir, Dok. Clear. Iya. ya. Nah, nanti tolong kalian pelajari ya. Untuk anak ini penting nih, ya. Baik, Dok. Apalagi kalau misalkan nanti di keluarga, ya, itu penting nih TB anak, ya. Oke, terus nah tadi kita bicara tentang kalau TB anak itu dia pemeriksaannya adalah dengan uji tuberkulin atau mantuk tes. Apa itu ya untuk uji mantuk tes? Atau Izin menjawab, Dok. Untuk uji tuberkulin ini, uji yang tujuannya itu untuk memeriksa kemampuan reaksi hipersensitivitas tipe lambat yang mencerminkan potensi sistem imun seseorang, khususnya terhadap bakteri tuberkulosis ini, Dok. ya, terus caranya seperti apa ya? Caranya seperti apa kalau uji tuberkulin itu ya? Ada yang bisa Kalau untuk tes itu kan dia disuntik secara intradermal ya, bisa di tangan lengan bawah, disuntikan dengan dosis unit tuberkulin kalau nggak salah. Nanti kalau misalnya positif itu seharusnya nanti reaksinya misalnya di situs penyuntikan itu nanti ditandain sama ditandain. Kemudian kalau ada positif itu dia bisa muncul benjolan di kulitnya itu. jalan ya itu. Oke. Sekarang untuk talaknya deh, talak pada TB anak seperti apa ya? Ayo. Untuk talaknya nanti ada, Dok. Talak TB Setelah, anak ada iya, beda ya sama TB dewasa ya. iya, Ada Dok. jelasin. Saya, Dok, nanti setelah patoh. Ya, oke deh. Yuk, udah kita lanjut dulu. Nanti tolong dipelajari lagi ya untuk TB anak ya. Baik, Dokter. Dokter, Dok. Ya. Ya. Baik, Oke. Dokter. Ibu melanjutkan.
Mai izin bantuin share screen ya. Dokter izin share screen. Ya, ya, oke.